Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu na sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah ngaji tauhid di Masjid Suci Saliman yang saya hormati, yang saya banggakan, saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling penting adalah bagi kita untuk terus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya kita bisa melanjutkan aktivitas kita, bisa ngaji tauhid kembali di Masjid Suci Saliman ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga semoga tercurah kepada para sahabatnya, pada keluarganya dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila jami'i masyaikhi wa masyaikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mereview perjumpaan pekan lalu kita sudah membahas azab kubur atau siksa kubur. Wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahlan. Jadi ada azab kubur, memang ada orang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab kubur bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebaliknya akan ada nikmat kubur bagi para mukmin taqiyin, orang-orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berikutnya yaitu wa bisu'ali munkarin wa nakirin lil mayyiti fi qabrihi. Jadi kelak ada pertanyaan mungkar dan nakir bagi para orang-orang para penduduk kubur, pada ahli kubur yang akan menanyakan perihal amal mayit, amal orang-orang yang meninggal. Dan di dalam kuburnya ini tentu berbicara definisi kubur bagi orang-orang yang meninggal secara wajar. Pada umumnya ada kebiasaan orang-orang meninggal itu di kubur. Tapi ada beberapa kejadian extraordinary yang kejadian luar biasa. Ada orang atau manusia yang tidak memiliki kubur. Misalnya orang yang tenggelam, orang yang terbakar sampai hangus, sampai hilang, tidak bersisa jadi abu karena korban kebakaran. Terus juga ada orang yang kecelakaan di pesawat misalnya sampai tidak ketahuan kuburnya. Bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Orang-orang yang tidak dikubur di dalam tanah. Nah ini orang-orang seperti itu pun akan mendapatkan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Bagaimana caranya? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menjadi keyakinan kita bahwa seluruh
manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat kelak, seluruhnya akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nih, kalau misalnya yang meninggal tidak ada kuburnya tadi karena beberapa hal, satu dan lain hal, lalu tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ini menjadi problematik dalam iman. Kenapa problematik? Kenapa jadi permasalahan lagi nantinya? Karena nanti orang dihilangkan saja biar tidak disiksa, biar tidak ditanya amalnya, biar lolos seleksi langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya yang ada kuburnya atau tidak ada kuburnya akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan perlu kita ingat bahwa diri kita terdiri dari jasad dan juga dari ruh. Ruh kemarin sudah kita bahas sedikit. Sedikit sekali manusia yang mengetahui tentang ruh. Tapi mungkin jasadnya hilang, tapi ruhnya tetap kekal. Ruh kita akan tetap ada setelah tubuh jasmani kita, badan kita, tulang kita ini hancur. Ruh kita akan tetap ada. Di dalam kubur ditanya tentang apa saja? An rabbihi wa dinihi wa nabiyhi ala ma ja'at bihil akhbaru an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi para ahli kubur kelak akan ditanya tentang Rabbnya, tentang Tuhannya, tentang pemeliharanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga akan ditanya tentang dinihi, tentang agamanya, bagaimana agamanya, apa agamanya waktu di dunia. Apakah Islam ataukah bukan Islam? Wa nabiyhi, siapa nabinya? Nabi dari zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman nanti akan ditanya tentang ini, tentang Rabbnya siapa, tentang agamanya apa, dan siapa nabinya. Dan ini direkam di dalam kitab-kitab atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang akidah, bocoran-bocoran akidah. Jadi orang-orang yang suka ngaji tauhid, insya Allah lolos nih ujian ini, mudah-mudahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena sudah dipelajari, sudah dibocorkan. Andini an rabbihi, siapa Rabb kita? Waman rabbuka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wama dinuka, apa agama kita? Agama kita adalah Islam. Waman nabiyuka, dan siapa nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab? Dari bayi sampai meninggal tidak pernah mengakses, tidak pernah belajar bahasa Arab. Apakah bisa memahami pertanyaan ini? Insya Allah bisa. Yakin bisa. Bahasa yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, insya Allah dipahami oleh para penduduk kubur. Karena kalau nggak paham yang ditanyanya ini repot, nanti kursus dulu dalam kubur, lama nanti pertanyaannya. Dan insya Allah nanti semuanya paham, belajar atau tidak belajar kita akan paham. Nah ini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dijadikan sebagai dalil bahwa ada prosesi yang namanya talqin. Talqin itu membacakan pertanyaan-pertanyaan ini di atas makbarah atau kubur orang-orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang meninggal setelah prosesi pemulasaraan, pemakaman selesai ditalqinkan. Ini bagian dari ikhtiar. Bocoran soal biar nanti orang-orang yang di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan seputar itu aja. Menurut Imam Ibrahim Al-Laqani penulis kitab Jawharut Tauhid,
Beliau mengatakan pertanyaan-pertanyaan ini akan seputar tentang tema akidah saja. Jadi seputar yang sudah kita pelajari nih, yang dari awal sampai akhir tentang akidah, itu yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Dan kubur itu adalah taman dari taman-taman surga, atau kubur itu adalah lubang daripada lubang neraka. Jadi 2 jenis kubur nantinya, hanya 2, nggak ada yang tengah-tengah, setengah surga setengah neraka, nggak ada. Hitam putih, biner. Kalau nggak surga, neraka. Kalau kuburnya tidak seperti surga, berarti kuburnya adalah seperti lubang api neraka. Jadi nggak ada, kalau di hotel kan ada kelas eksekutif, kelas ekonomi, terus ada tengah-tengah tuh kelas bisnis ya. Di kubur nggak ada yang seperti surga atau yang seperti neraka. Itu yang mendapatkan surga itu bagi orang-orang yang amalnya amal soleh, dan yang kuburnya seperti lubang api neraka orang-orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sanadnya sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah ketiga umat Islam. Beliau, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah etape pertama daripada etape akhirat. Jadi destinasi pertama daripada perjalanan panjang yang abadi ke akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa saja yang selamat dari destinasi pertama di dalam kubur, maka destinasi selanjutnya itu pasti lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat dari destinasi pertama ini, destinasi kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka pasti destinasi berikutnya jauh lebih berat, jauh lebih menyakitkan, jauh lebih menyedihkan, disiksa selama-lamanya di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi ahli kubur, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kubur kita menjadi kubur-kubur bak laksana taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh ahli hak, para ulama ittafaqu, bersepakat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yakhluqu fil mayyiti naw ahayati fil qabri. Dan semuanya bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian itu sebagaimana kehidupan di dalam kuburnya. Jadi bisa menjadi lezat, indah, nikmat, atau bisa menjadi kebalikannya, buruk, siksa, menyedihkan, menyakitkan. Itu tergantung kehidupan di dunianya. Kita yang menentukan ingin seperti apa nantinya. Kita yang punya keputusan untuk mendapatkan kubur bak surga, atau kebalikannya, akan mendapatkan kubur laksana api neraka. Dan selanjutnya, wa nu'minu bil ba'tsi, kita meyakini sebagai umat Islam bahwa ada yang namanya hari kebangkitan. Kelak setelah seluruhnya dihancurkan, setelah hari kiamat, seluruh alam semesta, alam raya itu dihancurkan. Nanti ada yang namanya ba'ts, kebangkitan. Ini salah satu tema yang susah diterima oleh umat kafir Quraisy dulu. Ya dulu pas dakwah tentang tauhid Allah itu lebih mudah diterima oleh para kafir ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam di Makkah.
Allah esa, nggih, leres setuju, paham. Abu Jahal setuju kalau Tuhan itu satu. Abu Lahab juga tahu kalau Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dalam konsep al-ba'ats, hari kebangkitan, ramai-ramai ditolak, nggak mungkin. Ketika jasad kita, badan kita sudah hancur menjadi tanah, bahkan sudah tidak ada lagi sisanya, kok bisa menjadi dibangkitkan kembali utuh seperti di dunia ini? Ini nggak masuk akal, nggak masuk logika, nggak bisa diterima oleh nalar para kafir Quraisy. Dan alhamdulillah kita mendapatkan cahaya iman, kita bisa menerima konsep ini. Bersyukur Bapak Ibu semuanya. Nggak semua percaya ini, nggak semua percaya namanya konsep al-ba'ats, kebangkitan. Menjadi keyakinan kita umat Islam bahwa seluruh hamba, seluruh manusia akan dikembalikan ke jasad semulanya, akan dihidupkan kembali dan untuk menerima hisab, menghitung seluruh amal ibadahnya selama di dunia. Apa dalilnya? Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada, kita kan awalnya tidak ada nggih. Kita tidak ada, tidak pernah ada, lalu menjadi ada seperti ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti meninggal lalu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada lagi seperti ini, mustahil tidak? Tidak mustahil, mudah bagi Allah Subhanahu. Yang tadi tidak ada prototipenya, tidak ada contohnya, tidak ada sampelnya, bisa bikin kita seperti ini. Nanti ketika membangkitkan, tentu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada istilah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruhnya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang tidak menerima konsep ini, tidak percaya tentang hari kebangkitan, maka dia termasuk kafir daripada iman. Dia menutupi hatinya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak mengimani seluruh konsep akidah tapi tidak mengimani satu poin ini? Mungkin tidak? Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena yang mengabarkan ini Al-Quran. Yang mengabarkan poin ini adalah Al-Quran. Dalil qat'i. Kalau kita tidak percaya sesuatu yang qat'i, itu kafir konsekuensi logisnya. Berbeda dengan tidak percaya yang zonni. Itu tidak ada konsekuensi kafir. Apa bedanya qat'i dan zonni? Qat'i itu definitif, pasti, seperti contohnya Al-Quran. Kalau kita tidak percaya dengan Al-Quran, satu ayat saja dalam Al-Quran, berarti mengingkari yang qat'i, maka konsekuensinya adalah kafir. Berbeda dengan yang zonni, misalnya dalam hadis ahad. Bagaimana dengan hadis mutawatir? Hadis mutawatir ini qat'i. Rasulullah SAW mengatakan A, kita wajib mengimani A. Kalau tidak mengimani dalam hadis mutawatir, kafir. Misalnya hadis dalam akidah. Ini hadis dalam akidah, ini semuanya menggunakan hadis qat'i. Kalau kita tidak percaya dengan konten hadis dalam akidah yang mutawatir, itu konsekuensinya kafir. Tapi misalnya dalam masalah fikih, dalam masalah misalnya kunut, yang hadisnya hadis ahad, mengingkari kunut, kalau dalam madhab Syafi'i itu nggak sah salat subuhnya. Atau membaca basmalah dalam suratul Fatihah. Ini qat'i atau zonni? Ini zonni atau ghair qat'i. Menurut madhab Syafi'i, menurut ijtihadnya Imam Syafi'i, bismillah sebagian ayat daripada suratul Fatihah. Tapi kalau ada yang mengingkari bahwa bismillah bukan bagian dari suratul Fatihah,
itu tidak dihukumi kafir, karena itu bukanlah qat'i. Dalil-dalil yang mendukung bahwa bismillah bagian daripada Al-Quran, bagian daripada suratul Fatihah, itu hadis sahih. Tapi hadisnya hadis ahad. Dalam ulumul hadis ada mutawatir, ada ahad. Dari jumlah perawinya. Mutawatir itu apa? Misalnya saya berbicara, poin A misalnya, saya suka membaca, ini statement saya. Lalu bapak semuanya, yang bapak dan ibu yang semuanya di ruangan ini mendengar perkataan saya suka membaca. Semua yang hadir di sini, ada lebih dari 20 orang, mengabarkan ke orang yang di luar sana, ada 100 orang. Semuanya masing-masing mengabarkan bahwa saya suka membaca. Dari 100 orang yang di belakang sana, lalu mengabarkan kepada 1000 orang statement yang sama. Dan semuanya yang di sini, yang di sana lagi, itu tidak mungkin saling berbohong, sepakat berbohong. Kenapa tidak mungkin? Karena orangnya terkenal soleh, adil, tidak pelupa, tidak pernah berbohong, tidak pernah maksiat, terpercaya, alim, alama, hafal Quran, hafal hadis. Statementnya dipercaya. Nah, ini menjadi mutawatir kabarnya, ceritanya, pernyataannya, statementnya. Yang disebut hadis mutawatir. Rasulullah bersabda, didengarkan oleh puluhan sahabat, lalu dari puluhan sahabat diperdengarkan atau diceritakan kepada ratusan tabi'in, dari ratusan tabi'in diceritakan kepada puluhan ribu tabi'at tabi'in, dan seterusnya sampai ke kita. Dan tidak mungkin dari semuanya itu bersepakat untuk berdusta, karena orang-orang pilihan. Itu disebut mutawatir. Makanya derajat hadisnya menjadi qat'i. Beda dengan hadis ahad. Hadis ahad itu hanya satu perawinya. Saya berkata, yang di dalam ruangan hanya satu orang. Misalnya Mas Arif menjadi yang mendengarkan saya. Lalu Mas Arif yang mendengarkan pernyataan saya suka membaca, disampaikan ke satu orang yang di luar. Hanya satu orang. Yang di luar sini mengabarkan ke orang lagi yang di luar sana, yang lebih jauh lagi, tentang statement saya. Itu tidak menjadi mutawatir, itu menjadi ahad. Bagaimana kalau orang ini terkenal soleh, terkenal alim, ingatannya kuat, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, diterima hadisnya, ceritanya, tapi tidak menjadi mutawatir. Sahih enggak? Sahih, bisa. Yang di sana juga seperti itu, adil orangnya, siqot, ingatannya sangat cerdas, kuat, hafal ribuan kitab, tapi tetap menjadi ahad. Kenapa seperti itu? Karena sepintar-pintarnya, sealim-alimnya tetaplah manusia. Manusia itu ada human errornya. Itu. Dan ternyata di dalam kitab hadis seperti dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu hampir 90%-nya, lebih dari 90% adalah hadis ahad. Mungkin tidak sahih, banyak. Hadis ahad itu banyak yang sahih. Dan mayoritas hadis sahih kita adalah hadis ahad. Makanya menjadi ghair qat'i, tidak qat'i. Karena tadi ahad, perawinya tunggal, atau transmisinya itu tunggal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.